Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Dita Sahrawani Hasibuan. Sekarang kita belajar mengenai sifat koligatif larutan. Ini merupakan materi lanjutan ya. Oke. Nah, materi yang akan kita pelajari di sini meliputi konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan udah Ibu jelaskan di awal, yaitu ada persen, kemudian ada fraksi mol, ada molaritas, dan ada molalitas. Lalu di sini sifat-sifat koligatif itu meliputi dari penurunan tekanan uap atau delta V, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik ya. Nih, ini konsentrasi larutan yang sudah kita pelajari ya. Ada molaritas atau disimbolkan dengan M besar, merupakan menyatakan banyaknya mol zat terlarut atau N dalam 1 liter larutan. Atau bisa kamu lihat di buku kamu halaman 4 bahwa M itu sama dengan N per V. V-nya dalam satuan liter ya. Tetapi kalau mau dirubah menjadi mililiter, rumusnya jadinya M besar sama dengan massa dibagi dengan MR ataupun massa atom relatif unsur dikali 1000 per volume dalam bentuk mililiter. Ada di buku kamu halaman 4 ya. Lalu yang kedua adalah molaritas. Molaritas itu M kecil. M kecil itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Untuk rumusnya ada di buku kamu halaman 5 ya. M kecil sama dengan massa per MR atau massa atom relatif unsur kali 1000 per pelarut. Pelarutnya dalam satuan gram ya. Lalu fraksi mol. Fraksi mol merupakan menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol total larutan. Ada di buku kamu halaman 6, buku paket ya. X terlarut atau fraksi mol zat terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Dan X pelarut atau fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah N pelarut atau mol pelarut. Di buku kamu halaman 6 di bagian atas ya. Kemudian rumusnya seperti apa? Nih sudah Ibu buatkan ya. Untuk konsentrasi larutan yang banyak digunakan pada sifat koligatif larutan adalah molaritas atau disimbolkan dengan M besar ya. Ada di bagian atas. Kemudian ada M kecil atau molalitas. Molalitas ada di bagian massa dibagi MR kali 1000 per pelarut dalam satuan gram. Lalu XT atau fraksi mol zat terlarut ditambah dengan, ini agak ada kesalahan sedikit ya Ibu ngetiknya, fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut sama dengan 1. Jadinya ada di buku kamu semuanya di halaman 6 untuk rumus yang kita gunakan. Kita lanjutkan ya. Sifat-sifat koligatif larutan. Apa-apa saja sih sebenarnya sifat-sifat koligatif larutan ini? Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Di buku kamu ada di halaman 9 ya. Kemudian ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan sifat koligatif larutan dan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama mau kita bahas mengenai penurunan tekanan uap. Apa sih yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap? Jadi di sini penurunan tekanan uap itu larutan yang sudah mengandung zat terlarut akan mengalami penurunan tekanan uap ketika dididihkan dibanding dengan pelarut murninya ya. Dibanding dengan pelarut murninya. Di buku kamu ada di halaman 9 ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat langsung ya. Nih, penurunan tekanan uap. Berkurangnya tekanan uap suatu larutan terhadap uap pelarut murninya. Kita lihat di tabung nomor 1 ya, yang ada molekul-molekul warna merah. Nah, molekul warna merah di situ merupakan pelarut murni.
biasanya dibuat berupa aqueous atau air ya. Pelarut murni akan dengan sangat mudah menguap ataupun mendidih ya, akan sangat mudah mendidih apabila tidak dicampur dengan zat apapun. Berbeda dengan tabung sebelahnya ya. Di sebelahnya itu ada dilarutkan berupa garam misalnya. Jadinya yang ungu itu berupa garam. Lalu yang merah itu merupakan aqueous atau air. Di sini di tabung nomor 2 ini kamu bisa lihat kalau misalnya pelarut murni akan mengalami kesulitan menguap karena terhambat oleh molekul zat terlarut, sehingga terjadi penurunan tekanan uap yang seharusnya lebih besar menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena zat terlarut mempengaruhi pekerjaan dari pelarut murni untuk segera menguap ya. Kemudian dalam memahami penurunan tekanan suatu larutan, kita perlu terlebih dahulu mengerti tentang tekanan uap dan pelarut murni ya. Tekanan gas yang ada di permukaan zat cair dalam tempat tertutup di mana fase gas dan cair berada dalam keadaan kesetimbangan dinamis. Ada di buku kamu ya, halaman 9 ya. Jadinya di sini karena tidak terjadi kesetimbangan dinamis antara zat terlarut dan pelarutnya berupa air, maka dia akan mengalami penurunan. Penurunan apa? Tekanan uap, di mana tekanan uap larutan akan berbeda dengan tekanan udaranya. Jadinya di sini terjadi penurunan tekanan karena apa? Karena ada zat terlarut di dalam pelarut murninya, ya. Ada di buku kamu ya, halaman 9. Selanjutnya, untuk kita bisa mengetahui berapa tekanan uap murni, maka bisa dicari dengan menggunakan rumus pada kotak warna biru ya. Jadinya di tekanan uap ini kita menggunakan konsentrasi dari fraksi mol. Untuk tekanan uap hanya menggunakan konsentrasi dari fraksi mol. Jadinya di sini tekanan uap murni atau tekanan uap komponen A ya, kalau di buku kamu ada di halaman 9, tekanan uap sama dengan tekanan uap murni dikali dengan fraksi mol. Itu kita mencari tekanan uapnya dulu, bukan perubahan ya. Jadi kita mencari dulu tekanan uap larutan itu berapa. Nah, berarti konsentrasi yang ada di dalam larutan tersebut dalam bentuk fraksi mol dikali dengan tekanan uap murninya ya. Nanti tekanan uap murni biasanya sudah diberikan berapa. Misalnya kalau air tekanan uap murninya dibuat 100 derajat Celcius seperti itu. Atau tekanan uap pada suhu 100 derajat Celcius, maka tekanan uap murninya 760 mm Hg atau 1 ATM gitu. Jadinya biasanya tekanan uap murninya sering diberikan pada soal ya. Selanjutnya untuk mencari penurunan tekanan uap menggunakan rumus yang ada pada kotak warna pink ya. Di situ disebut dengan delta PA ya, delta P berarti penurunan tekanan uap murni. Di penurunan tekanan uap murni ini kita tetap menggunakan konsentrasi larutan dalam bentuk fraksi mol. Jadinya di sini delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali dengan pelarut atau tekanan uap murni pelarut ya. Atau sama dengan tekanan uap murni dikurang dengan tekanan uap larutan ya. P-nya itu tekanan uap dari larutan. Ini ya untuk mencari delta P atau penurunan tekanan uap menggunakan rumus P0A atau tekanan uap murni dikurang dengan P ya. Semoga bisa dipahamin ya. Nanti kita lihat pada contoh soalnya. Oke. Selanjutnya, kenaikan titik didih ya. Ternyata pada larutan murni, misalnya air, itu akan mendidih dengan cepat,
pada suhu 100 derajat Celcius misalnya ya. Tetapi ketika dia dicampurkan dengan zat terlarut, misalnya ibu buat gula atau garam atau misalnya gliserol ya, ibu campurkan ke pelarut murni misalnya air, maka pelarut murni itu akan mempengaruhi kenaikan titik didih ya. Jadinya di sini titik didihnya akan lebih cepat atau akan lebih tinggi dibandingkan dengan ke pelarut murninya ya. Jadi di sini kamu harus bisa membedakan mendidih dan menguap ya. Kalau mendidih berarti terbentuk uap dan ada gelembung-gelembung air pada larutan. Sedangkan kalau menguap ada uap yang terbentuk tetapi tidak ada gelembung ya. Contohnya apa? Kalau kamu mendidihkan air maka itu disebut mendidih. Tapi kalau air di lautan itu tidak pernah mendidih, tetapi namanya menguap ya. Jadinya di sini tekanan kenaikan titik didih murni ya, itu biasanya air 100 derajat Celcius. Tetapi karena ada pengaruh zat terlarut di dalam pelarut murninya, maka dia akan mengalami kenaikan titik didih ya. Apa yang dimaksud dengan titik didih? Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cair sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didihnya bergantung pada tekanan di permukaan ya. Dan biasanya untuk titik didih ada diberikan. Contohnya pada buku kamu halaman 11 ada disebut di situ titik didih, kemudian ada KB ya. Untuk mencari delta TB ya, delta TB, maka delta TB itu berbanding lurus dengan tekanan uap ya. Delta TB itu berbanding lurus dengan tekanan uap, atau delta TB itu disebut dengan kenaikan titik didih ya, dimana delta TB sama dengan TB dikurang dengan T0B. T0B merupakan titik didih pelarut murni ya. Jadinya kalau di sini ibu tidak menuliskan delta TB sama dengan TB dikurang T0B. Yang ibu cuman berikan di sini untuk mencari delta TB menggunakan molalitas ya, tidak menggunakan molaritas tetapi menggunakan molalitas. Berarti di sini pelarutnya dalam satuan gram ataupun kilogram ya. Untuk mencari delta TB bisa menggunakan molal dikali KB. KB-nya biasanya sudah diberikan, ada di buku kamu di halaman 11 ya. Lalu atau bisa juga dengan delta TB sama dengan molalnya dijabarkan gram per mr kali 1000 per pelarut dalam satuan gram dikali dengan KB ya. Kemudian delta TB bisa juga menggunakan TB dikurang T0B. Ada di buku kamu di halaman 11 ya. Ini cuman prakatanya saja yang ibu berikan di sini. Oke, kita lanjutkan. Yang perlu kamu ingat, kenaikan titik didih suatu pelarut jika ditambahkan zat terlarut ya. Pelarut bisa berupa aqueous, zat terlarutnya bisa berupa garam, gula, gliserol atau apapun yang bisa dilarutkan ke dalam air. Yang penting membentuk campuran homogen atau campuran sejati ya. Di sini bisa menghasilkan titik didihnya akan naik. Nah, berarti kalau misalnya air dicampur dengan zat terlarut akan menaikkan titik didih ya. Lalu besarnya kenaikan titik didih itu berbanding lurus dengan konsentrasi molal. Berarti semakin besar molalnya maka akan semakin besar kenaikan titik didihnya. Lalu delta TB, ini delta ya. Delta TB sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni ya. Untuk titik didih pelarut murni ini disebut juga T0B. Ya, titik didih larutan itu disebut juga TB. Berarti delta TB sama dengan TB dikurang T0B. Semoga paham ya. Kemudian KB tetapan kenaikan titik didih. Ini biasanya diberitahukan di soal ya.
dan ada juga di buku biasanya. Jadinya tidak perlu dicari. Oke, semoga bisa paham ya. Selanjutnya mengenai penurunan titik beku. Nah, di penurunan titik beku ini disebut juga dengan delta TF ya. Kenapa terjadi penurunan titik beku? Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Nih, misalnya pada gambar di samping ini Ibu kasih tahu ini adalah pembuatan es krim atau misalnya pembuatan es puter ya. Jadinya di sini ada baskom berisi dengan batu es, di mana batu esnya itu ditaburi dengan garam gerasak ya. Lalu di dalam kaleng yang dipegang oleh beberapa tangan tersebut di atas itu merupakan bahan untuk pembuatan es krim. Biasanya berisi susu dicampur dengan sedikit garam dan dicampur dengan sedikit cairan tepung maizena. Lalu akan dilakukan pemutaran. Ya. Apa fungsi pemutaran itu? Pemutaran tersebut berfungsi untuk membentuk kristal dari es puter ataupun es krim tersebut. Ya, diputar-putar. Kenapa diputar? Supaya menghasilkan kristal yang halus. Ya, semakin bagus putarannya, semakin cepat putarannya, itu akan menghasilkan kristal es yang lebih halus dan luber di mulut ketika masuk ke mulut. Nah, itu dia ya. Kenapa disebut penurunan titik beku? Karena di sini es itu akan mengalami penurunan yang lebih cepat karena ada zat terlarut. Ketika dia mengalami penurunan yang cepat, kristal dari air tersebut akan diam, tidak bergerak, yang seharusnya bergerak secara kinestetik ya, tetapi ini dia akan diam ya. Makanya ketika kita membuat es krim puter ini nanti di luar dari ember ya yang besarnya yang berisi es batu itu akan terbentuk seperti seperti es yang lengket. Pernah nggak kamu lihatnya? Kalau kita buat es puter itu seperti ada es yang lengket gitu ke tangan, tapi di luar dari baskom tersebut. Itu kenapa? Karena kristal dari air yang harusnya dia bisa membeku, ini jadi semakin cepat terjadi pembekuannya. Kenapa? Karena ada garam yang dicampurkan di dalam es tersebut. Ya, itu dia. Jadinya penurunan titik beku ini terjadi karena ada zat terlarut di dalam pelarut. Itu dia ya, semoga paham ya. Di sini kamu bisa lihat di buku kamu di halaman 12 ya. Di halaman 12 ada delta TB. Ini Ibu salah, delta TF harusnya delta TF ya. Delta TF sama dengan molal dikali dengan KF harusnya. Ibu salah ketik, maafin ya. Delta TF sama dengan molal dikali KF atau sama dengan delta TF sama dengan KF dikali dengan molal juga. Ya, di sini tetap digunakan molal ya. Buku kamu ada di halaman 12. Untuk mencari delta TF-nya nanti T0F dikurang dengan TF. Di sini juga titik beku sudah diberikan atau T0F-nya sudah diberikan dan KF-nya juga sudah diberikan, ada di buku kamu halaman 12 ya. Maafin ya salah ketik ibunya. Kita lanjutkan aja. Yang perlu kamu ingat, kenaikan titik beku atau delta TF ini merupakan suatu pelarut jika ditambahkan zat larut akan menghasilkan titik bekunya akan menurun ya. Berarti titik bekunya yang akan menurun. Harusnya pelarut murni air dia itu 0, sudah terjadi pembekuan, ini lebih kecil dari 0, bisa -5.
bisa minus 20. Ya, itu karena apa? Karena ada zat terlarut di dalamnya. Jadinya lebih kecil dari titik beku pemurninya, ya. Kemudian besarnya penurunan titik beku berbanding lurus dengan konsentrasi molal atau M, ya. Lalu delta TF sama dengan titik beku pelarut murni dikurang titik beku larutan, atau T0F dikurang dengan TF. Ada di buku kamu ya, halaman 12. Di mana KF merupakan tetapan penurunan titik beku. Ada KF itu di buku kamu juga di halaman 12 mengenai penurunan titik beku. Oke ya. Selanjutnya ini merupakan grafik yang mengilustrasikan perubahan titik didih dan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku akibat penambahan zat terlarut, ya. Di sini kamu lihat ada sumbu X dan Y sebenarnya, ya. Kalau sumbu X-nya ini merupakan temperatur. Dari kiri ke kanan temperatur akan semakin besar. Dari kiri ke kanan temperatur akan semakin besar. Sama juga halnya pada sumbu Y tekanan uap, ya. Sumbu Y tekanan uap di sini dari bawah ke atas tekanan akan semakin besar. Di sini di dekat sumbu Y ada zat terlarutnya berupa padatan, ya. Zat terlarutnya berupa padatan. Lalu yang warna arsirannya kuning, zat terlarutnya berupa padatan. Lalu zat terlarutnya berupa cairan, ya, yang warna biru, dan yang warna abu-abu zat terlarutnya berupa gas atau uap. Berarti semakin besar temperatur akan semakin membuat wujud dari zat terlarut itu semakin berwujud gas, ya. Dia semakin kecil delta TF-nya. Di sini kamu lihat, ya. Pada temperatur di awalnya ini ada delta TF. Nah, ini kalau ditarik ke atas, maka dia wujudnya dalam bentuk padatan, ya. Lalu kalau kita lihat semakin ke kanan, di sini kamu lihat dalam wujud cairan, ini yang garis hitam, ya. Garis hitam ini merupakan pelarut murni, ya. Yang garis hitam ini merupakan pelarut murni. Kemudian ketika dia mengalami tekanan uap yang semakin tinggi, nih, tekanan uap semakin tinggi, maka dia akan mengalami perubahan, ya. Di sini dari pelarutnya akan berubah menjadi bentuk padat, nih. Tetapi ketika dia mengalami temperatur yang semakin besar, di sini temperaturnya semakin besar, maka wujudnya masih bisa berubah cairan, tapi bisa juga berupa gas, ya. Di sini kalau dalam bentuk padat berarti temperaturnya rendah. Dalam bentuk cair temperaturnya sedang. Dalam bentuk gas temperaturnya bisa lebih tinggi dari dalam bentuk cairan. Bisa, ya. Lalu delta TF yang ini, titik beku larutan, titik beku pelarut, ya. Jadinya yang garis yang awal ini merupakan titik beku larutannya. Larutan berarti pelarut ditambah zat terlarut. Yang ini merupakan titik beku pelarut atau titik beku pelarut murni, misalnya air, ya. Berarti titik beku larutannya kalau dia lebih rendah dibandingkan titik beku pelarutnya, itu kalau dia penurunan tekanan, penurunan titik beku, ya. Kemudian kalau yang ini merupakan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih tidak pernah dalam bentuk padat, karena titik didih harus selalu dalam bentuk cair. Berarti di sini kamu lihat nih, titik didih pelarut. Berarti di sini titik didih pelarut, misalnya air, ya. Titik didih pelarutnya itu lebih rendah dibandingkan titik didih larutan. Bisa baca grafiknya, titik didih pelarutnya lebih rendah dibandingkan titik didih larutan. Jadinya di sini kalau kamu lihat
pelarutnya itu misalnya titik didihnya 100 titik didih pelarut. Tetapi kalau titik didih larutannya bisa di atas 100, misalnya 120 atau 102 dan selalu di atas 100 seperti itu ya. Ini merupakan grafik yang mengilustrasikan tentang perubahan titik didih, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ya. Bisa dipahamin ya. Selanjutnya tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik ini merupakan perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semi permeabel ya. Maksudnya apa sih ini Bu? Gini. Misalnya di sini pada yang Ibu tunjuk ini. Nah, ini larutan. Berarti larutan di sini ada pelarut dan ada zat terlarut. Misalnya di larutan ini Ibu buat ada air dan ada garam. Lalu di tengah-tengah ini nih, ini merupakan membran semi permeabel ya. Karena ada membran semi permeabel ini, maka di sini akan tersaring pelarut murninya saja. Karena apa? Karena bentuk molekul pelarut murni jauh lebih kecil dibandingkan zat terlarut. Jadinya yang dihasilkan di sebelah kiri ini merupakan pelarut murni. Kalau bentuknya seperti ini, maka ini disebut terjadi tekanan osmosis ya, atau osmosis. Ini terjadi tekanannya. Kenapa? Karena di sini ada pergerakan molekul dari yang harusnya dalam bentuk larutan menjadi pelarut murni. Ada perbedaan ketinggian larutan di sini kan, atau disebut dengan H. Sedangkan yang di sebelah kanan kamu lihat ya, di sini ada larutan ya, ada larutan. Dan di sebelah kirinya ada air murni. Di larutan tersebut diberikan tekanan dari luar ya. Sehingga air dan zat terlarut yang ada di sebelah kanan ini tidak akan bisa menembus membran semi permeabel yang ada di tengah ini. Sehingga di sini tidak terjadi yang namanya osmosis. Jadinya osmosis itu bisa terjadi apabila dari larutan pekat melalui membran semi permeabel, maka dia akan berubah menjadi larutan yang lebih encer ya. Biasanya penggunaan tekanan osmosis ini digunakan untuk bagaimana caranya supaya air infus bisa dimasukkan ke dalam darah manusia ya. Kan ada namanya infus. Infus itu kan biasanya menggunakan jarum ya, lalu dicucukkan ke urat yang cocok dengan yang pembuluh darah kita gitu kan. Tentunya tekanan dari luar beda dengan tekanan di dalam tubuh kita. Apabila kita tidak bisa menentukan berapa tekanan di luar dan berapa tekanan yang di dalam tubuh, maka itu bisa merusak sistem sel tubuh kita. Oleh karena itu, tekanan osmotik ini harus disesuaikan antara kondisi luar dan kondisi dalam tubuh kita sehingga bisa masuk air infusan ke dalam tubuh kita tetapi tidak merusak sel tubuh kita ya. Contoh penggunaannya biasanya dalam kehidupan adalah penggunaan untuk infusan tubuh ya, atau misalnya juga kalau kamu mau bunuh lintah biasanya ada dikasih taburan garam ke dalam lintah. Nanti dari lintahnya yang pertamanya besar, lama-lama menyusut jadi kecil. Kenapa? Ya karena itu terjadi tekanan osmotik. Pada tubuh lintah itu dia dibasukkan garam. Garam itu masuk ke dalam tubuh dia sehingga mengganggu sel metabolisme tubuh dari si lintah sehingga dia bisa mati, itu kan? Dia. Atau misalnya garam yang kamu taburkan ketika lagi kemah atau camping. Nah, itu juga akan mengganggu pada kulit ular, itu dia ya. Dan biasanya tekanan osmotik ini bisa kita lihat
atau kita cari menggunakan rumus Pi sama dengan MRT. Jadinya untuk tekanan osmotis kita selalu menggunakan konsentrasi larutan dalam bentuk molar, ya, dalam bentuk molar. Ada juga di buku kamu ya, di halaman 15. Bisa kamu lihat ya, di halaman 15. Semoga bisa paham ya. Kemudian di tekanan osmotik ini kamu bisa lihat beberapa contoh soalnya ya, di halaman 16 dan di halaman 17 ada beberapa contoh soal dari tekanan osmotik. Mungkin minggu depan kita akan buat pembahasan dari beberapa soal. Nanti Ibu buatkan lagi videonya atau kita bisa lakukan diskusi untuk sifat-sifat koligatif larutan ini. Oke, semoga bisa lebih paham dan bisa dicerna dengan baik ya penjelasan dari Ibu. Demikian dulu untuk hari ini, Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.